Istilah komunis memang tidak ada habisnya kalau dibicarakan di Indonesia. Mulai dari isu-isu kebangkitan PKI, poster-poster tentang PKI, dan sebagainya. Sekalipun sering membicarakan tentang komunis, kita mungkin jarang mendengar tentang Uni Soviet, selain kisah-kisah heroiknya dalam Perang Dunia Kedua. Uni Soviet merupakan negara komunis pertama yang berhasil muncul sebagai negara adidaya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua sebagai pewaris dari Kekaisaran Rusia. Uni Soviet berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Eropa Tengah melalui berbagai negara satelit yang mungkin lebih dikenal dengan istilah Pakta Warsawa. Uni Soviet sangat terkenal akan kemajuannya dalam bidang teknologi dan militer, khususnya mengenai teknologi roket. Berkat kemajuan di bidang tersebut, Uni Soviet mampu mengirimkan manusia pertama Yuri Gagarin ke ruang angkasa dan kembali dengan selamat ke bumi, lengkap dengan poster promosinya yang berjudul "Aku Tidak Melihat Tuhan di Sana". Selain itu, Uni Soviet juga sangat menonjol di bidang olahraga. Dia sering menjadi juara dengan perolehan medali terbanyak saat Olimpiade. Namun, dengan segala pencapaiannya, bagaimana mungkin negara itu bisa runtuh? Ingin tahu kenapa? Runtuhnya Uni Soviet sangat erat hubungannya dengan dua kebijakan yang diambil pemimpin terakhirnya, yaitu Mikhail Gorbachev. Dua kebijakan tersebut adalah Glasnost dan Perestroika yang ia yakini sebagai alasan mengapa negara barat bisa lebih maju dari negaranya. Banyak yang menganggap Mikhail Gorbachev sebagai aktor utama yang menyebabkan keruntuhan dari Uni Soviet. Sekalipun perkataan itu tidak sepenuhnya salah, namun ada hal-hal lainnya yang harus kita bahas terlebih dahulu, seperti siapakah Mikhail Gorbachev? Apakah ia seorang berprestasi atau seorang yang hanya mengandalkan koneksi? Bagaimana keadaan Uni Soviet ketika ia dipilih sebagai seorang pemimpin? Dan tentunya, mengapa ia mengambil kebijakan tersebut? Berbagai pertanyaan ini akan membantu kita dalam melihat gambaran besar dari kejatuhan Uni Soviet. Dengan mempelajarinya, kita tentu dapat mengambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mikhail Gorbachev bukan seorang pemimpin yang bodoh. Sejak masa mudanya, ia adalah seorang berbakat dan berwawasan luas. Di usianya yang baru 16 tahun, pertanian kolektif yang dikelolanya berhasil melebihi target yang diminta oleh negara. Untuk itu, ia mendapatkan penghargaan. Setelah lulus dari SMA dengan nilai yang gemilang, ia mendapat beasiswa di Universitas Moskow berkat pencapaiannya di bidang pertanian. Gorbachev semakin dipercaya oleh pemerintah, sehingga koneksi maupun karirnya meningkat dengan pesat. Sekalipun demikian, ketika ia menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet, ia semakin melihat bagaimana negaranya begitu tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Baginya, ini tidak terlepas dari adanya korupsi dan berbagai kebijakan yang salah dari para pemimpin sebelumnya, seperti dengan melakukan intervensi militer di Afghanistan maupun program-program militer yang sangat menghabiskan anggaran negara. Berbagai kebijakan tersebut membuat Uni Soviet gagal menggunakan anggaran yang ada dengan maksimal. Alhasil, kondisi ekonomi Uni Soviet semakin tertinggal dengan negara-negara barat. Gorbachev melihat kondisi ini hanya dapat diperbaiki dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang bersifat revolusioner. Oleh karenanya, sebagai seorang yang sangat berwawasan,
ia memutuskan untuk mengambil dua kebijakan, yaitu Glasnost dan Perestroika. Kebijakan Glasnost dilaksanakan sejak 1980-an saat Mikhail Gorbachev masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Kebijakan ini diberlakukan oleh Mikhail Gorbachev sebagai respon atas kemerosotan ekonomi dan politik yang dialami oleh Uni Soviet saat itu. Dalam bahasa Rusia, Glasnost memiliki makna keterbukaan dan transparansi. Slogan inilah yang kemudian dikumandangkan oleh Mikhail Gorbachev. Glasnost adalah kebijakan keterbukaan pada semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mengurangi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang tampuk pemerintahan Uni Soviet. Selain itu, Glasnost juga memiliki tujuan untuk memerangi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan di Partai Komunis maupun pemerintahan. Akibat kebijakan ini, media di Uni Soviet pun mulai berani memberitakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara, baik di bidang ekonomi ataupun politik, yang sebelumnya selalu ditutupi oleh pemerintah. Dengan keterbukaan media atau Glasnost, ia percaya dapat memaksa para pemimpin Uni Soviet untuk bekerja dengan lebih baik lagi, lebih efisien, sekaligus menekan tingkat korupsi. Mereka yang bekerja dengan baik akan dihargai dengan diliputi oleh media. Sedangkan mereka yang tidak bekerja dengan baik atau bahkan korupsi akan dihukum dengan media sebelum dihukum hukum yang berlaku. Sekalipun demikian, nampaknya ada harga yang harus dibayar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu kepercayaan rakyat. Hal ini bahkan diperburuk dengan insiden bencana Chernobyl pada 26 April 1986 yang merupakan kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Ketidakmampuan Uni Soviet dalam mencegah insiden tersebut sekaligus lambatnya penanganan membuat nama Uni Soviet tercoreng dalam negeri maupun internasional. Namun, bagaimana Gorbachev harus mengatasinya? Apakah harus mencoret kembali program keterbukaan atau Glasnost-nya? Gorbachev mungkin merasa hal ini merupakan ujian bagi kesungguhan pemerintahannya dalam menjalankan kebijakan. Demi kebijakan, ia percaya modernisasi memang membutuhkan proses dalam mencapainya. Ia mengingat bagaimana pemimpin Rusia yang dikenal dengan Peter the Great berhasil membawa modernisasi bagi Rusia dan mengejar ketertinggalannya dari Barat. Keadaan ekonomi Soviet semakin memburuk, memaksanya untuk memotong anggaran yang tidak terlalu penting atau diperlukan dari berbagai bidang yang ada. Yang dipilih oleh Gorbachev adalah militer, KGB, Dinas Intelijen Soviet, dan subsidi untuk negara Pakta Warsawa. Oleh karenanya, kita bisa melihat bagaimana setelah kepemimpinannya, Uni Soviet mulai mengurangi jumlah senjata nuklir beserta infrastrukturnya. Sekalipun terdengar indah dan mengejar perdamaian, pada dasarnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemotongan anggaran militer, khususnya dalam bidang perlombaan senjata dengan negara Barat yang sangat memboroskan anggaran Uni Soviet. Kebijakan Glasnost juga berdampak terhadap berkembangnya nasionalisme dan kebebasan bagi masyarakat Uni Soviet. Lalu, bagaimana dengan kebijakan Perestroika? Program Perestroika atau restrukturisasi sebenarnya bukan merupakan kebijakan baru. Ketika Uni Soviet baru berdiri, sang pendirinya, Vladimir Lenin, sangat menekankan ekonomi terpimpin. Namun, ketika ia melihat bahwa
perekonomian negaranya justru mengalami penurunan. Ia menggantinya dengan sistem ekonomi campuran. Setelah kematiannya, kepemimpinannya, Uni Soviet jatuh kepada Joseph Stalin. Ia langsung mengganti sistem tersebut kembali ke sistem ekonomi terpimpin. Sistem itu terus berjalan hingga saat Gorbachev terpilih menjadi pemimpin Uni Soviet. Hal inilah yang mungkin menginspirasi Gorbachev dalam mengambil kebijakan barunya. Perestroika adalah rancangan kebijakan yang bertujuan untuk mereformasi birokrasi dan ekonomi Uni Soviet yang mengalami kemerosotan. Dalam rancangannya, Perestroika berusaha untuk meningkatkan otonomi daerah di Uni Soviet yang sangat luas. Dengan adanya kebijakan Perestroika, Uni Soviet berusaha untuk mengurangi cengkraman kebijakan ekonomi yang terpusat. Selain itu, pelaksanaan Perestroika juga bertujuan untuk menyaingi Amerika Serikat dan Jepang yang perkembangannya semakin pesat pada era 1970-an. Perestroika dianggap sebagai awal mula gerakan demokrasi menuju reformasi di Uni Soviet sebagai akibat kegagalan ekonomi. Pasalnya, melalui Perestroika, Uni Soviet memisahkan ideologi komunisme untuk pertama kalinya dan menuju realitas keterbukaan. Sistem otonomi Perestroika cepat meruntuhkan Uni Soviet karena berbagai wilayahnya berani memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya menjadi sebuah negara. Konsep perubahan yang dikemukakan oleh Mikhail Gorbachev melalui program Glasnost dan Perestroika ternyata membawa keruntuhan bagi Uni Soviet karena dua kebijakan tersebut justru menimbulkan oposisi dan munculnya sistem kapitalisme baru. Selain itu, ada beberapa dampak akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev, yaitu berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, peristiwa runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989. Dampak selanjutnya yaitu munculnya negara-negara era baru di Eropa Timur, kemudian hancurnya komunisme di dunia, dan krisis ekonomi di Eropa Timur. Gorbachev pasti bermaksud baik dalam menjalankan berbagai kebijakan dan reformasi bagi Uni Soviet. Namun, pada tanggal 25 Desember 1991, segala keputusan yang diambilnya justru membawa Uni Soviet, negara tempat kelahirannya, runtuh setelah 74 tahun berdiri. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ia seorang pahlawan atau seorang pengkhianat besar dari negaranya?